Kemudian pilih datanya, kemudian open. Ada yang ketinggalan? Bisa nggak? Nah, untuk yang data strukturnya, kalian pilih yang time series. Ada yang belum bisa nggak? Terus open. Nah, ini karena udah buka filenya ya. Nah, nanti kalian keluarnya itu yang data structure wizard. Keluar nggak? Nah, itu kalian pilih OK. Ya, satu-satu. Nah, structure-nya kalian pilih time series. Terus forward. Ada yang ketinggalan? Lanjut ya. Kemudian pilih yang daily, yang 7 hari. Ya. Ya, forward. Nah, ini untuk tanggalnya kalian sesuaikan. Ini kita pakai 2013 11. Ya. Oh, benar. Ya, kemudian lanjut. Ya. Ya. Apply. Nah, ini oke. Ada yang ketinggalan nggak? Udah bisa ya? Yang di Zoom bisa mengikuti nggak? Permisi Mbak, izin bertanya. Ya. Tadi setelah spreadsheet importnya itu kolom sama row-nya berapa ya Mbak? Bentar. Gimana? Iya Mbak, izin bertanya. Tadi yang kan ada spreadsheet import, start import at kolom 1 dan row 1 kan? Ada yang itu yang sebelah tidak? Tadi yang bermasalah? Iya, saya ketinggalan yang jumlah kolom sama row-nya tadi Mbak. Bentar, tak mulai. Tunggu ya. Jadi untuk yang masih bermasalah tadi bisa share screen ya? Nyampe apa? Ya, saya izin share screen Mbak. Iya. Apakah sudah terlihat Mbak? Udah. Nah, ini oke. Kemudian yes. Kemudian time series. Kemudian daily yang 7 hari. Forward. Nah, ini kita pakai tanggalnya itu tahunnya 2013 11. Forward. Kemudian apply. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Oke. Oke, lanjut ya.
Nah, untuk yang pertama kita cek dulu apakah data ini stasioner atau tidak. Jadi pilih yang variabelnya itu close, kalian klik. Kemudian di variabel, kemudian unit root, terus digifuller. Kemudian kalian oke. Tinggalan. Jadi pilih variabelnya, kemudian di variabel unit root, digifuller, kemudian oke. Nah, untuk hipotesisnya di digifuller ini untuk H0-nya itu tidak stasioner, yang H1-nya stasioner. Yang dilihat di sini itu di bagian asymptotic p-value. Ya, karena nilainya lebih dari p-value, makanya gagal tolak H0 atau tidak stasioner. Ya. Itu maksudnya kalau ada itu kan dibagi dua kan. Sekarang kita pakai yang konstan dan tren. Jadi yang bawah. Nah, selanjutnya kita coba lihat apakah data ini stasioner dalam varian atau dalam min juga. Kita lihat velocity clusternya atau arch-nya. Caranya halo. Ya, selanjutnya untuk yang arch efeknya, apakah ini ada efek arch atau tidak? Caranya ini klik kanan untuk yang variabel yang dipakai. Udah. Kemudian kita plotkan di time series plot.
Nah, ini dari datanya, dari gambarnya, bisa dikatakan data ini tidak stasioner dalam min. Makanya kita perlu diferensi di klik kanan, kemudian add difference. Ya, nanti akan muncul variabel baru di bawahnya. Ya. Nah, kalau di beberapa di beberapa software seperti Views, kemudian di di Gradle, kemudian di SAS itu sebenarnya harusnya pakai uji box atau cari varian terhadap stasioner terhadap varian atau tidak. Nah, ini kita asumsikan bahwasanya data ini sudah stasioner terhadap varian. Tapi misalkan kalau kalian pengen cek lagi pakai software yang lain, jadi misalkan habis dicek stasioner terhadap varian, dipakai Minitab atau sebagainya boleh. Ya. Nah, kalau sudah, kalian pilih yang model. Iya. Untuk variabel yang diklik itu yang terakhir di diferensi. Model, kemudian DOLS. Variabel dependennya kalian isikan yang di close atau variabel yang sudah didiferensi. Mbak, barusan Ya. bisa diulang nggak, Mbak? Ya, untuk yang ketinggalan, untuk kita lihat apakah ada efek arch atau enggak, atau ada heteros atau tidak. Jadi pilih di model, kemudian di OLS, variabel dependennya kalian isikan variabel yang sudah didiferensi. Kemudian oke. Nah, selanjutnya model yang sudah ada itu kemudian dicari apakah mengandung arch atau tidak.
kalian pilih yang arch. Kemudian pakai yang default 7, kemudian di OK. Ada yang ketinggalan? Tadi kan udah bentuk model yang OLS. Kemudian di atasnya ada tes, arch, kemudian langsung di OK. Nah, keluar. Ini untuk hipotesis nolnya. Nah, kalau misalkan di hasilnya itu tolak H0 atau nilai alfanya, nilai p-value-nya kurang dari nilai alfa, ada efek arch-nya. Kalau ada efek arch-nya, bisa pakai gauge. Kalau misalkan nggak bisa pakai gauge. Ya, yang heteros ya. Jadi efek arch ini sebenarnya heteros tuh. Heteros. Heteros aktivitas. Nah, garis ini metode yang bisa menangani dari efek heteros ini. Nah, karena ini hasilnya kurang dari nilai alfa, nilai p-value-nya kecil ya. Makanya kita bisa pakai yang gauge. Nah, untuk pemodelannya yang pakai gauge, langsung di model. Kemudian univariate time series, kemudian di gauge.
Nah, untuk nilai P sama Q-nya itu sebenarnya bisa dicoba mulai 01, 11 dan sebagainya. Dan nggak ada aturan bakunya. Terus untuk pilih model yang terbaik dari ini. Dari nilai likelihood yang paling kecil. Dan bisa dilihat ininya signifikan, yang ada bintang 3-nya. Jadi ini kan ada pemodelan ya. Univariate, Gauge. Nah, untuk milih yang bagian P sama Q-nya, kemarin kan kalau di Arima kan ada P, Q, P, ya. Q kan ada ngambil dari apa, terus P ngambil dari apa gitu kan. Nah, kalau di Gauge ini nggak ada aturan bakunya, jadi kita coba-coba mulai 1. Dan yang mana yang paling baik dinilai dari nilai likelihood-nya. Yang ini. Sampai 100. Ini. Enggak sih, paling biasanya mentok itu 4. Ya. Berarti 4 untuk masing-masing P juga. Ya. Munculnya Apa? saya munculnya Sama Model 2 gimana? kalau Gimana? nggak salah, kalau kita diferensi artinya pesannya udah diatur. Ya. Apakah itu pesan atau di filter? Ya, bos. ada pilihannya kan di model. Bentar. Pesannya dari indikasi singkat. Iya. Bentar. Ada kalau misalnya konstan. Nah, ini bisa dicentang yang bagian ini. Kalau di diferensi, konstannya dihilangin. Ya. Ya. Model terbaiknya dinilai dari log likelihood-nya di sini. Paling kecil. Dan kalau bisa yang bagian sininya itu signifikan. Yang alfa 1 sama beta 1. Kalau alfa 0 sama alfa 1 berarti yang P-nya itu antara 1 sama 0 kan. Nah, karena yang signifikan 1 dipilih yang 1. Lebih signifikan yang bintangnya 3. Nah. Gimana? Jadi likelihood-nya kan ini. Oh, kepilih sih. Likelihood-nya yang ini ya, ini AKI ke AIC. Bisa pakai di AIC ini atau di iya. Sebenarnya yang 6 ini itu kriteria iya. Kriteria kebaikan model, tapi yang biasanya dipakai itu log likelihood atau di AIC ini.
Jadi yang bawah 6 itu mulai dari Min sampai Hanan Queen, yang 4 bawah itu sebenarnya dipakai buat kriteria kebaikan model. Cuman yang paling sering dipakai emang yang likelihood AIC. sama AKK kriterion itu AIC. Yang sport kriterion sama Hanan Queen itu jarang dipakai. Kemudian untuk yang paling atas, dua paling atas, Min dependent var sama SD dependent var itu bisa, cuman jarang. Itu biasanya dipakainya buat kriteria kebaikan model kalau membandingkan metode sama metode lain lewat simulasi. Aku kayak perlu mbak. Nah, kalau sudah dipilih model yang terbaik, tinggal di forecast, di bagian analisis, kemudian forecast. Bebas misalkan 5 ya. Langsung di oke. Ini nilai 1 min alfanya. Kalau misalkan kita pakai 5% alfanya. Nah, ini bagian di forecast-nya. Ini agak jelek sih. Yang apa? Sebelum forecast tadi kan analisis. Iya. Munculnya di yang ini dah. Di bagian analisis atas. Bebas. Misalkan kita forecast 5 ke depan, boleh. Apa? Datanya 1 tahun. Berapa? 300-an. 300 sekian. Nah, sebenarnya garis ini udah dikembangkan banyak sih. Ada di Pius, ada di R. Nanti coba kita kasih referensi. Misalkan kalian nggak pengen di Gretel ya. Tapi kalau misalkan di R itu sebenarnya agak susah karena memang define sintaks sendiri atau apa namanya? Define kode sendiri. Kalau di Gretel, Ivius itu langsung klik ya. Ivius juga, ya. Kalau di Ivius itu juga langsung klik, tapi lebih susah di define-nya, di depannya. Dan software-nya juga agak berat kalau Ivius. Kalau non-linear itu sebenarnya ada banyak. Dan lain sebagainya. Kalau di non-linear. Kalau enak kalian cari referensi itu TA, TA-nya di statistika. Pasti ada kode di belakangnya biasanya. Apa? Oh, nggak bisa. Oh iya, tahun ini repositorinya lagi ditutup. Jadi kalau misalkan gitu bisa minta cutting sih biasanya. Ini referensi. Bisa langsung repositori terus. Ya repositori. Bisa. Beberapa ada yang bisa. Mau cari apa? Non-linear. Emang ada susah kalau Yes. Iya, iya. Ini bagus sih.
Kamu kan nggak sih? Tak ada nafas. Awal. Ya. Kan ketika dieditkan bisa dibalik nomor sama. Apa ya? Masih. Iya, padahal ini. Dan nilainya banyak banget. Iya.
Oh iya, barusan kita cek kalau misalkan di GAS ini karena nggak ada efek differencing, jadi pakai data asli semuanya, nggak pakai dicari apa namanya di differencing. Jadi nanti sampai akhirnya nggak pakai data differencing. Jadi mulai yang bagian yang model OLS, terus dihapus. OLS yang cari efek arch-nya tadi pakai yang data asli. Jadi tadi kan gini. Yang dimodelkan digariskan cuma ada efek T sama I. Jadi nggak ngaruh di D-nya, nggak ngaruh di differencing-nya. Yes.
cek yang di Zoom bisa mengikuti nggak?
Oh, oke. Selanjutnya kita coba sharing untuk metode yang berikutnya, yaitu VAR. Aku mau tahu dulu untuk yang VAR, ada yang udah sampai selesai running nggak? Yang belum kelar udah sampai mana runningnya? Apa belum sampai? Karena untuk VAR ini kan sebenarnya udah ada materinya Bu Irhamah, jadi di sini kita cuma bakal bahas lebih detail lagi materinya Bu Irhamah sebelum kita coba lagi ke partiturnya. Jadi untuk sebenarnya VAR ini metode apa? VAR itu sebenarnya mirip-mirip kayak ATML itu, cuman di depannya ini vektor. Karena dia itu memodelkan bukan univariat. Kalau time series kita biasanya kan cuma satu data aja. Nah, VAR itu dipakai ketika kita punya dua data time series atau lebih. Jadi ini jatuhnya multivariate regression, atau kalau di ekonom ada simultaneous regression kayak gitu. Nah, syaratnya untuk bisa pemodelan yang multivariate respon kayak gitu, itu antar responnya itu memiliki hubungan. Jadi nanti kita cek dulu dua data time series ini sebenarnya berhubungan apa enggak, atau misalnya 3, 4 dan seterusnya. Untuk VAR ini sebenarnya bisa dilanjutkan ke Pharma ataupun Pharma, tapi untuk data-data yang multivariat itu jarang yang pakai pemodelan dengan menggunakan SMA. Kebanyakan itu pakai VAR. Kalau univariat kebalikannya. Univariat kebanyakan pakai efek dari KR maupun MA. Sedangkan kalau yang multivariat itu kebanyakan hanya menggunakan efek dari AR. Nah, untuk persamaannya, misal kita punya VAR 1, ini estimasi parameternya mirip kayak regresi sederhana biasa. Kita pakai lingkaran, bahkan ada beberapa yang pakai OLS biasa. Jadi karena ini multivariat, bentuk persamaannya nanti awalnya akan berbentuk vektor yang nantinya bisa kita ubah ke pasangan. Jadi misal untuk data yang pertama Y1T misalnya bla bla bla, Y yang kedua bla bla bla, tapi awalnya bentuknya adalah vektor. Nah, untuk persamaan VAR dengan VAR 1 itu mungkin ada di sini. Jadi persamaan-nya ada di sini. Misal lagi kita VAR 2, 3, 4 dan seterusnya,
Maka tinggal bagian yang sini yang diulang. Jadi nanti ini T-2, terus nanti kalau ada order yang ketiga berarti T-3 dan seterusnya. Kemudian untuk metodologinya seperti yang dituliskan Bu Irhama, sebenarnya secara keseluruhan sama kayak ritme biasa, di awal bisa identifikasi stasionaritas dulu. Yang pertama bisa identifikasi variansnya dulu pakai box box. Nah, mungkin kalau kalian yang udah search itu kebanyakan nggak pakai identifikasi stasionaritas yang di VAR, karena kebanyakan software itu bisanya di stasionaritas min. Jadi bisa cuma dalam Enggak, sebenarnya kalau sesuai yang diajarkan Bu Ir ini kan masih tetap pakai varians ya. Tapi emang kebanyakan software itu nggak nge-cover ngecek stasionaritas di varians. Jadi biasanya di jurnal-jurnal pun kebanyakan langsung pakai min. tapi perlu dicek juga. Sebenarnya perlu sih. Karena nantinya bakal pengaruh ke hasil akhirnya kan. Jadi untuk VAR ini agak susah untuk mengerjakan di dalam satu software. Jadi misal kayak kamu pakai Diffuse, nggak bisa ngerjain Diffuse dari awal sampai akhir sampai kelar tuh nggak bisa. Jadi pindah-pindah software kayak intervensi kemarin. Nah, kemudian ini kan ngeceknya sama aja ya pakai box box, terus transformasi kalau nggak stasioner dalam varian. Kemudian untuk stasionaritas min-nya itu sebenarnya ada dua cara. Bisa univariat, bisa multivariat. Kalau univariat bisa kayak ACF biasanya. Ketika nggak stasioner, berarti di difference. Kalau misal multivariat, pakai MACF, MPACF ini. Sorry, nggak dengar. Ya, itu bisa dua cara. Untuk yang stasionaritas varians itu kan nggak ada yang multivariat, jadi bisa dipakai univariat satu-satu biasa. Kalau yang identifikasi untuk min itu bisa univariat, bisa multivariat, jadi bisa dicek dua-duanya aja. Nah, kayak seperti biasa, kalau misalnya dari plotnya itu nggak meyakinkan, bisa dicoba pakai additive Fuller. MACF sama MPACF itu bisa di SAS. Enggak sih, campur sebenarnya cuma ini kayak sebagian sebagian ini campur apa-apa. Nah, setelah stasioner datanya kan biasanya ke identifikasi order. Nah, identifikasi order biasanya yang kita tahu kan pakainya ACF gitu kan. Nah, untuk di VAR ini agak beda. Kita penentuan ordernya itu berdasarkan AIC lag. Nanti bakal kita bahas di kalau sudah run. Nah, lag yang dipilih itu yang memiliki AIC terkecil. Jadi semisal di sini ada nggak ya? Nah, ini untuk dari file yang dikasih Bu Irhama. Di sini kan ada lag 0 sampai 10, ada nilai AIC-nya juga. Yang terkecil kan di ini di lag 4 minus 674,562. Jadi nanti order yang digunakan di estimasi parameternya itu nanti for 4.
Nah, selanjutnya setelah kita tahu harganya, kita bisa estimasi parameter. Kan kalau parameter itu keluarnya semuanya ya, mau yang signifikan, nggak signifikan, semuanya kan tetap keluar di output. Sebenarnya untuk pemodelan ini ada dua cara melihat variabel yang signifikan maupun enggak. Jadi ada yang ya udah dimodelkan gitu aja, yang nggak signifikan dibiarin tapi nggak diinterpretasi. Ada juga yang dihapus dulu variabel yang nggak signifikan, kemudian baru dibuat model ulang. Untuk yang dicontohkan Bu Irhamah ini, pakai backward. Jadi variabel yang nggak signifikan itu akan dihapus, kemudian dimodelkan ulang tanpa variabel yang tidak signifikan tadi. Nah, tapi susahnya untuk selection backward ini, nggak semua software bisa mengakomodasi backward method. Jadi semisal tadi ada yang di eFuse, itu di eFuse ya udah keluar aja semuanya, tapi kita nggak bisa nge-backward, nggak bisa milihin variabelnya. Di SAS itu juga nggak bisa, tapi bisa diakalin. Jadi nggak ada semacam fitur atau package backward yang biasa kita pakai di regresi biasa, itu bisa dipakai di ARIMA itu sejauh ini belum nemuin. Jadi bisanya diakal-akali. Terus nanti setelah ketemu yang sudah signifikan semua, baru bisa kita bikin persamaannya. Ini kayaknya persamaannya ada yang salah. Ini kan 2x3, harusnya kan 2x2. Kalau 2x3 dikali 2x1 kan nggak bisa ya. Nah, baru setelah itu kita lakukan uji asumsi. Uji asumsinya itu sama dua kayak yang biasanya, tambahan uji arts. Jadi ada white noise sama normalitas. Tapi normalitasnya karena di sini multivariat, jadi normalitasnya juga yang multivariat. Untuk tes multivariat normal itu bisa di SPSS bisa, Macrominiter bisa, di R juga bisa. Mungkin kalian yang kemarin sudah PKS masih ada kali ya sintaksnya buat multivariat normal. Kemudian yang terakhir itu untuk ngecek adanya proses arch atau tidak. Nah, sama ada tambahan dikit, semisal kalian cari-cari jurnal atau tutorial, itu mungkin ada tambahan uji ya, biasanya ada uji kointegrasi sama uji Granger. Nah, uji Granger ini kan untuk ngetes hubungan antar variabel endogen. Ketika antar variabelnya memang berhubungan, maka bisa dimodelkan dengan var. Karena syaratnya var kalau multivariat itu kan antar variabelnya memiliki hubungan. Nah, untuk yang uji kointegrasi ini sebenarnya ada dua opsi setelah muncul hasilnya. Nah, ketika terdeteksi ada kointegrasi, itu bisa dilakukan pemodelan var dengan VECM. Nanti untuk persamaannya VECM itu nggak beda jauh sama var, hampir mirip. Sedangkan kalau tidak ada kointegrasi, bisa langsung pakai var.
Kalian bisa coba run dulu sintaks yang dikasih Bu Ir, run aja tanpa diubah dulu. Pokoknya kan sesuai apa yang dikasih. Ya, saya sudah menyimpan data saya yang penting. Terus ini sebentar, ini juga ini enggak ya, saya enggak sesuai. Alfa saya sudah sesuai. Terus kita notasinya seperti ini. Kalau ini berarti untuk versinya itu cuma pakai asli. Oh, ini kan saya modelnya pakai gaji. Jadi ini enggak saya pakai asli atau tulis alfa-alfanya ini. Coba kamu modelkan lagi. Yang dari mana ya? Yang dari sini. Nah, data yang dimodelkan yang mana? Saya yang demos. Ya, coba ya. Model, kemudian OLP, terus udah kan ya? Udah. Ya, yang terakhir berarti yang model yang univariat langsung ke garis. Langsung ke garis. Nah, ini yang garisnya yang mau coba. Ini sama. Ini udah ya. Nah, ini kan sebenarnya. Jadi nggak pakai gas, cuma dinolkan yang asli yang satu. Nah, terus saya juga nanya, ini buat kertasnya kayak gini nggak apa-apa kan? Nah, ini makanya kurang baik sebenarnya. Data ini sebenarnya kurang baik. Tapi untuk yang caranya sama kayak tadi. Tadi kan awalnya diasumsikan bahwasanya udah stasioner. Sebenarnya kan nggak stasioner dulu. Makanya nanti cari datanya yang susah, yang non linear itu sendiri. Ya, tapi kalau dapetnya ini ya nggak ngerti gitu ya, Mbak. Iya. Ini time seriesnya, terus prosesnya kayak gini. Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Modelnya itu enggak. Cuma signifikan. Modelnya itu signifikan. Tapi dari cara datanya sih yang lain soalnya biasanya varian belok nanti karena dalam dan ini kan sebenarnya ya nggak stasioner ini. Oke, kita coba bahas sintaks yang dipakai Bu Ir dulu ya. Jadi ini yang atas, ini input datanya. Kalau kemarin kita diintervensi kan kita coba import data pakai file ya. Nah ini kalau semisal ada yang bermasalah nggak bisa import data dari file, bisa langsung di copy aja datanya. Jadi ini state nama datasetnya, kemudian di line kedua itu state nama variabelnya. Jadi misal ada 3 variabel, kasih nama 3 kopnya itu. Terus baru data lines, terus dimulai dari line keempat, tinggal copy aja data yang kalian punya. Ini untuk data yang di sintaksnya Bu Ir ini sudah bukan data asli, ini data transformasi. Kenapa ditransformasi? Soalnya setelah ini kan data aslinya nih di Minitab ini data aslinya. Nah, setelah dicek ternyata memang belum stasioner dalam varians 0,5. Kalau 0,5 itu kan itu kan di akar. Jadi kita transformasi dulu pakai akar, baru ternyata udah stasioner. Begitu juga sama yang di kolom kedua.
itu juga belum stasioner, jadi ditransformasi dulu. Kemudian seperti biasa kita lanjut ke cek ACF. Ini kalau semisal univariat. Ini kan pakai data yang hasil transformasi tadi, ternyata masih belum stasioner. Jadi perlu di-difference dulu. Setelah di-difference, ACF-nya baru stasioner. Nah, ini untuk yang kolom kedua, variabel kedua. Sama juga belum stasioner. Ketika menggunakan data yang hasil transformasi, jadi perlu di-difference, setelah itu baru stasioner. Jadi sebelum ke SAS, kalian bisa cek dulu di Minitab atau lainnya, baru masuk ke SAS, misal pakai SAS ya. Nah, di VAR itu kan yang pertama ada estimasi identifikasi order dulu kan, pakai AIC terkecil itu tadi. Nah, penentuan order VAR dengan AIC itu pakai sintaks yang ini, dari line 175 sampai line 177. Jadi ini nama database kalian. Kemudian di line 176 itu variabel kalian. Semisal ada 3 ya 3, dalam kurungnya ini difference. Karena tadi setelah kita dicek di minitnya kan perlu difference 1 kali. Berarti masukin difference 1. Ini yang kolom kedua kan juga difference 1 kali. Jadi dalam kurung 1 juga. Misal kita coba run yang ini dulu buat identifikasi like-nya dulu. Nah, keluarnya bakal kayak gini. Nah, ini kan ada like 0 sampai like 10. Itu dicari leg yang punya AIC paling kecil. Di sini yang paling kecil di leg 4 minus 623,088. Berarti untuk model yang bakal kalian run selanjutnya pakai order 4. Kenapa? Ini yang paling kecil. Jadi pakai order yang paling kecil, jangan terkecoh sama yang, jangan kebalik sama yang paling dekat sama 0 ya. Apa? Agak aneh sih. Paling enggak 1. Nah, di sini ada MACF sama MPACF-nya. Jadi kalau univariat kan kalian melihat kayak batang-batang gitu kan. Nah, kalau di MACF sama MPACF ini cuman ditandai pakai plus, minus, sama dot. Ketika plus berarti dia udah keluar dari garis batas atas.
Ketika min berarti dia keluar dari garis batas bawah. Ketika dot berarti dia ada di dalam batas. Jadi semisal tiba-tiba ada plus di awal berarti dia ada misal plus di awal di leg 1 nih, terus di leg 2 itu dot semua dan seterusnya itu dot. Berarti dia ada cut off di leg 1. Kemungkinan kayak gitu. Nah, selanjutnya di line 178 sampai line 180 yang metode LS itu untuk estimasi parameternya. Dicoba nggak pakai restrict dulu ya. Jadi ini untuk mengeluarkan semua estimasi parameter yang ada. P ini ordernya kan tadi ada di leg 4. Kemudian ini difference-nya. Tadi kenapa P-nya sebenarnya? Kenapa? Tadi kenapa P-nya sebenarnya? Karena dia punya AIC paling kecil. Kelihatan nggak? Nih. Contoh di Bu Ira biar bisa jelas. Jadi nanti bakal keluar AIC untuk tiap leg gitu kan, dipilih yang paling kecil. Yang paling kecil ya, jangan terkecoh sama yang paling dekat sama 0. Kita coba run dulu tanpa restrict. Nah, estimasi parameter itu mulai dari bagian yang nih, the Farmax procedure, type of modelnya VAR 4. Di sini mulai estimasi parameter. Di sini kalau dilihat kan nggak semuanya signifikan. Kalau backward kan cari yang paling tidak signifikan dulu, terus baru dihapus satu-satu ya. Ini kita coba juga kayak gitu, karena nggak bisa otomatis backward, jadi kita pakai function restrict tadi. Di sini kan yang paling nggak signifikan ada p-value 0,8270 di AR 221. Nanti kita masukin di restrict. Nah, parameter yang mau dihapus itu dibikin restrict tadi AR 221 sama dengan 0. Kita coba run lagi. Masih ada yang belum signifikan kan? Itu di backward terus, dihapus terus sampai semuanya signifikan.
Ya. Itu kan dia sebenarnya apa namanya jadi kayak Sebenarnya yang benar-benar non-linear itu kan ya maksudku yang oh iya betul kalau yang dari itu ada yang bilang polarity atau apa sih pola itu, nah itu, dan kebanyakan enggak dimasukkan ke non-linear. Jadi ada beberapa referensi emang. Ada yang bilang gas ars itu non-linear, ada yang dia non-linear doang, ada yang non-linear tapi masih tahu volatility terus itu. Ada juga yang bilang dia bukan non-linear. Ya. Yang non-linear banget ini start, Markov juga masuk ANN. tapi itu cukup non-linear Ya. ANS Ya, Tapi lebih susah coba sih. dibuka di draft kan aku ada week 10 references itu ada Francis ada ada buahnya. beberapa ada yang sempat R dan lain-lain ada tim masukin kayak apa Reviews atau startup. ada Baru lagi kan? kita kasih kalau IPS itu pakai student license bisa pakai student license Ya. Tergantung sih kalau itu ya sama kayak alma biasa jadi bisa pakai in out bisa enggak tergantung kemarin dan jujur ya di angkatanku nggak ada tugas ini oke aku sendiri agak kaget kalian dapat di sini yang intervensi kemarin nggak ditanyain masalah yang presentasi kemarin ada yang ditanyain nggak masalah yang orang kalau nggak lah karena ada arisan dari perang mana sebenarnya nggak masalah sih kalau kata Buir kalau datanya dikit nggak usah import kalau banyak banget baru pakai import. Bisa. Aduh. Nah, di sintaksnya Bu Ir setelah restrict bla 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 ini kan restrict cuma dicontohin untuk 2 parameter ya. Tapi sebenarnya hasilnya masih ada parameter yang belum signifikan. Itu bisa kalian hapus satu persatu kayak backward biasa.
Nah, setelah itu di line 183 sampai 186 itu untuk ngeluarin forecast-nya. Jadi ini sama kayak intervensi kemarin, LIP itu kalian mau ngeluarin berapa forecast. Misal mau ngeluarin 11, tulis 11, mau ngeluarin 5 ya 5. Seharusnya ya. Ya, ini saya kan udah proses ya. Saya belum ini saya memang cuma sedikit. Nggak bisa ditambah lagi. Misalkan ya, kita soal posisi, nah ini sampai tanggal berapa? 2 bulan atau 3 bulan banyak bisa. Iya. Ini sebenarnya muncul deh di bagian ini. Di sebelumnya itu muncul forecast berapa? Nah ini muncul berapa misalkan 20 gitu ya. Oh ya, ini. Nah, ini langsung menyesuaikan atau langsung kita diskusi coba bisa nggak? Ya, misalnya. Oh ya, ini. Enggak. Coba ini. Awalnya udah dari sini. Kalau untuk misalnya ada 3 category noise, untuk varian normal sama arts. Nah, ini nggak tahu ya di singkat saya pikir itu aku nggak tahu error di aku atau gimana, kayaknya atau Ini tuh jadi data sebelum kalau kamu forecast itu nggak kan bakal beberapa keluar data namanya sebelumnya dibuat acuan. nanti kalian harus pindah ke entah itu SPSS mau milih tab Nggak bisa sih. harus pindah Soalnya kalau lain ini kegiatan kan nanti waktu data ini nanti kan bisa di ya coba misalnya. kasih ini nanti kalian bisa download ini download datanya. Jadi nggak harus pakai satu itu nggak bisa download datanya. Harusnya muncul ini. Nah, sebelumnya ini nah kayak gini. At observation-nya itu nambah berapa? Forecast-nya berapa? Tahu tak close posisi. Nah, coba ya. Terus aku kerja. Kayak keberatan deh. Oke. Iya. Kalau misalkan di Excel itu ya, kan datanya nggak stasioner. Iya. Nah, itu di diferensi. Iya. Nah, juga diproses kan loh. ADF, edit pakai ADF itu pakai yang diferensi, bukan ini. Nah, itu terakhir itu forecasting pakai data yang Data sebenarnya harus dikembalikan lagi ke awal sih, Mas. Misalkan habis ditransformasi ya, dibalikin transformasi lagi. Misal transformasi balik itu di stasiun di orang dari forecast, misalkan di transformasi ada lain. Sebenarnya bisa, cuma ngapalin lagi. Jadi kayak kamu punya data ini, tapi kamu ubah variabelnya itu loh. Aku nggak ngerti manipulasi variabel. Harusnya dipindah, diganti, ditransformasi. Pakai, Mas. harusnya nggak pakai data itu, pakai data awal. Iya. Harusnya Harus pakai pakai data awal.
Jadi harus balikin lagi lah intinya. Forecastnya itu dikeluarkan sih atau di Excel atau gimana? Biar lebih gampang ya kan? Ya boleh dikeluarin di beda software. Misalkan di Excel atau di mana Di data apa nih? yang data aslinya Terus itu dimasukkan lagi, diproses lagi. diproses lagi. Tapi harus pakai yang data awal. Data awal. Ya. Yang mana? Kalau nggak salah saya dapat server storage. Tapi kalau di Gretel artsnya itu bisa langsung. Ini contoh. Ini nanti langsung ada normal art. Ini beda sih modelnya tanpa modulnya. Ini kan semua modul itu ada. Nah, di sini nggak bisa dibuat sama kayak di Fire kalau nggak salah tadi udah pakai di Plus. Belum. Nanti aku kabarin lagi malam. Ini sama kali nomor Nah, untuk hasil forecast-nya karena tadi masih pakai data transformasi, jadi hasil forecast ini masih harus dikembalikan lagi ke bentuk data yang awal. Sama kayak minggu lalu. Jadi bisa dipindah ke Excel atau apa, atau di sini langsung pakai manipulasi variabel juga bisa. Harus dikembalikan ke bentuk awalnya, karena tadi kan awalnya kita pakai data transformasi. Untuk residualnya juga karena nggak bisa multivariat normal di sini langsung, jadi diambil dulu variabel residualnya, baru dicek multivariat normal di software lain. Transformasi aja diferensi nanti bisa dimasukin ke Y-nya, pasti tapsnya ada. Ada di
tutorial ifuse ada di 10, aku lupa pokoknya yang bitnya nice buka aja. Dengan Ifuse. Ya. diffuse. Macamnya doang, levelnya ada di sebelah mana. Makanya kalau kayak saat Icon itu kan orangnya langsung satu script kan, nggak satu sama kayak ini dimasuk semua. Sama ketemu apa? Kalau variabelnya benar apa? Oh, variabelnya nggak import. Import data biasa, coba. Iya, import file. Sebenarnya ujungnya nggak sih tak importnya masih benar. Oh, yang paling nggak signifikan. Jadi susah cari yang si value-nya paling tinggi. Misal paling tinggi ini iya, yang tadi aku bilang kalau di ifuse kan nggak bisa diakalin keluarnya. Kalau di sini bisa diakalin. Kalau ifuse kan ya beta langsung keluar semuanya, signifikan nggak signifikan langsung keluar semua gitu kan. Ya, itu nggak masuk. Ya, terkait referensi yang model non-linear sama yang VAR, kita letakkan di Google Drive. Bisa kalian explore lagi untuk yang metode lain. Dan karena memang waktunya sudah jam 6 lebih, sebelumnya ada yang ditanyakan nggak? OTW Profesor dan
Ya, untuk presentasi kalian hari Sabtu jam berapa? Jam siang. Online. Semua Untuk absennya udah selesai semua apa? Hah? Bilang. Ada yang belum absen lagi? Udah semua ya? Itu Mbak, saya belum, itu absennya buat yang online gimana ya? Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih untuk hari ini dan semangat untuk presentasi hari Sabtunya. info dosen minggu depan siapa? Oh iya, dosen minggu depan ada info nggak siapa? Udah ganti Bu Santi atau masih Bu Ir? Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak izin bertanya Mbak. Halo.